Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Rabbul Alamin. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan kenikmatan untuk bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga terlimpah kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Masyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan di siang hari kali ini kita akan membahas pembahasan tentang al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, yaitu 10 orang sahabat yang mereka telah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, mereka telah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka di dalam satu hadis. Di antaranya hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di syurga. Wa Umaru fil jannah, dan Umar, itu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, fil jannah, di syurga. Wa Uthmanu fil jannah, dan sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu an di syurga. Wa Aliun fil jannah, dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di syurga. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf di syurga. Wa Sa'ad fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di syurga. Wa Sa'idun fil jannah, dan Sa'id ibn Zaid di syurga. Wa Talha fil jannah, dan Talha di syurga. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut wa Zubair, dan sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam fil jannah. Wa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah di syurga.
Inilah nama-nama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, mereka adalah 10 orang yang telah diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah merupakan bagian dari penduduk surga. Dan tentunya mereka adalah para sahabat yang utama dari para sahabat yang lainnya. Bahkan di antara 10 sahabat yang utama ini, 4 di antara mereka yang kita kenal dengan al-khulafa ar-rasyidun, yaitu para khulafa, para khalifah yang mereka memberikan petunjuk kepada umat. Yang 4 yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang paling utama dari 10 sahabat tersebut. Mereka yang paling utama dari 10 sahabat tersebut. Dan dari 4 sahabat ini para ulama telah sepakat ijma' yang paling utama dari 4 dari kalangan al-khulafa ar-rasyidun adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah merupakan sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Karena dari kalangan dewasa yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dengan sebab masuk Islamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak para sahabat lain yang masuk ke dalam agama Islam, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi. Jadi sebab masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka kemudian banyak di antara para sahabat dari kalangan muhajirin, dari kalangan as-sabiqun al-awwalun yang masuk ke dalam agama Islam sebab Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga yang pertama kali menginfakkan hartanya di jalan dakwah. Beliau juga yang kemudian banyak memerdekakan para budak yang Islam yang disiksa oleh tuannya, yang lantas kemudian dibeli dan dimerdekakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pula yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, ditemani Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam goa, idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam goa, di Gua Thur. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan, selalu berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, bahkan termasuk dalam keadaan yang paling genting. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunjuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan sakit, sampai kemudian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang memimpin mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan 2 tahun masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak sekali upaya yang begitu besar yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mulai dari memerangi nabi-nabi palsu, lalu kemudian memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, termasuk juga pengumpulan Al-Quran. Pertama kali dilakukan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas saran dan usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengembalikan kewibawaan Islam dan kaum muslimin tatkala orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakat, mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam. Dan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka kemudian Islam tetap mendapatkan wibawanya di hadapan orang kafir ataupun di hadapan orang munafik. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mewasiatkan bahwa kekhalifahan setelah beliau wafat adalah yang menjadi pengganti beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga termasuk bagian dari sahabat yang utama
sebagaimana kita ketahui keutamaannya. Kendati pun tentunya masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an tidak seperti Abu Bakar di awal-awal. Umar ibn Khattab radhiyallahu an masuk Islam di tahun 5 kenabian. Di tahun 5 kenabian Umar ibn Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Tidak lama setelah Hamzah paman Nabi masuk ke dalam agama Islam. Semenjak masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dahulu kami merasa ketakutan, dahulu kami merasakan kekhawatiran, namun setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu an masuk ke dalam agama Islam, maka kami pun diperkenankan dan kami berani menampakkan keislaman kami di hadapan manusia. Ini menunjukkan juga bahwa dengan sebab masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada saat itu mulai menampakkan keislaman mereka. Bahkan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah yang kita pegang dan yang kita yakini adalah kebenaran?" Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iya, betul, kebenaran. Lalu buat apa kita bersembunyi?" Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan paman Rasul yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib keluar ke Masjidil Haram, yang dimana orang-orang Quraisy pada saat itu melihat kaum muslimin bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, dan tidak ada satupun orang Quraisy yang berani berbuat sesuatu kepada orang-orang muslim pada saat itu. Dan itu baru pertama kali kaum muslimin menunaikan ibadah terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy di Masjidil Haram, yaitu semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun tentunya sebelumnya Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dikenal begitu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pula yang kemudian berani menunaikan hijrah secara terang-terangan. Tidak ada yang sembunyikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tidak ada satupun orang Quraisy yang berani mengganggunya. Sampai kemudian begitu banyak sekali jasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelah aku, niscaya Umar lah yang akan menjadi nabi. Tetapi tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La nabiyya ba'di." Tidak ada lagi nabi setelahku. Sehingga ya tidak ada yang menjadi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu kuat sekali firasatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah orang yang begitu kuat sekali firasatnya, sehingga itu pun diakui oleh putranya sendiri Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menunaikan tugasnya sebagai khalifah. Bahkan dengan sebab Umar menjadi khalifah, maka wilayah-wilayah kekuasaan kaum muslimin makin meluas. Begitu banyak jasa yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perbaikan Baitul Mal dikondisikan dan juga diatur sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan kemajuan begitu besar terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Termasuk dipukul mundurnya orang-orang Romawi dari Syam. Begitu juga runtuhnya, jatuhnya kekuasaan Persia yang kemudian dikuasai oleh kaum muslimin negeri-negeri tersebut. Itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelang wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu an menunjuk beberapa orang untuk bermusyawarah. Ada 6 orang ditunjuk oleh Khalifah Umar menjelang wafatnya sebelum beliau dibunuh. Berwasiat sebelum beliau wafat, beliau ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang dimana memang telah merencanakan pembunuhan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini orang Persia, agamanya Majusi, yang dimana dia sangat dendam kepada Khalifah Umar karena memang Khalifah Umar, di masa Khalifah Umar lah Persia diluluh lantakkan. Ketika ditikam dengan pisau yang memiliki 2 mata, 2 cabang, yang kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan yang sangat kritis menunjuk 6 orang untuk mengangkat khalifah. Ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdurrahman ibn Auf, Talhah bin Ubaidillah, lalu kemudian Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah,
dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Ada 6 sahabat yang dimana ini ditunjuk untuk menunjuk siapa khalifah setelah beliau. Lantas kemudian setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, lalu kemudian mereka pun bermusyawarah. Ternyata 4 orang mundur. Az-Zubair bin al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, dan juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mundur. Sehingga kemudian tersisa Abdurrahman bin Auf juga mundur. Sehingga tersisa 2 orang, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf berkata kepada mereka berdua, apakah kalian berdua menyerahkan urusan ini kepadaku? Lantas kemudian Abdurrahman bin Auf, di sebagian riwayat yang disebutkan oleh para sahabat, para ulama dari para sahabat, terjadi masa kosong kepemimpinan selama kurang lebih 3 hari. Abdurrahman bin Auf beristikharah, salat, dia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara 2 orang ini yang kemudian hendak diangkat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan saudaraku kaum muslimin, mengangkat pemimpin bukan sesuatu yang sembarangan dan mudah. 2 orang yang sangat kompeten, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sangat kompeten. Tidak diragukan keilmuannya, tidak diragukan kebaikannya, tidak diragukan ibadahnya, tidak diragukan ketakwaannya. Itu saja sahabat Abdurrahman bin Auf bersungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar supaya diberikan petunjuk mana di antara mereka berdua yang kemudian menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya kemudian pada setelah salat asar, lantas kemudian dibaiatlah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu an oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang lantas kemudian para sahabat yang lain pun membaiatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pun membaiatnya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Dan sebagaimana kita ketahui, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang mendapatkan gelar Dzun-Nurain, memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga termasuk orang yang dermawan. Sampai hari ini kita mendengar kisah kedermawanannya Umar, bagaimana ada satu sumur yang disebut dengan sumur rumah, yang kemudian sumur itu masih terus mendatangkan manfaat dan faedah. Termasuk juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat pemalu. Di antara sifat yang sangat melekat pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sangat pemalu. Dan pada masa Utsman bin Affan, di 6 tahun pertama kepemerintahannya tidak ada permasalahan, sampai kemudian di 6 tahun kedua pemerintahannya Utsman bin Affan muncullah tuduhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, termasuk isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, dia orang Yahudi Yaman, Abdullah bin Saba, yang mulai membicarakan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berbicara seakan-akan bahwa Utsman bin Affan adalah sebenarnya orang yang tidak layak untuk menjadi khalifah, sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Sehingga kemudian orang mulai mencela sahabat Utsman bin Affan, mulai merendahkan dan mulai menghinakan, sampai akhirnya kemudian dikepunglah rumahnya Utsman bin Affan di Madinah oleh sekelompok orang dari wilayah Kufah, ada juga sebagiannya dari wilayah Basrah, bahkan sebagian lagi ada dari Mesir yang telah terprovokasi. Sampai akhirnya kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun dibunuh di Madinah. Padahal pada saat itu beberapa orang sahabat telah meminta kepada Utsman untuk menjaga rumahnya, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib meminta kepada sahabat Utsman bin Affan pada saat itu bersama dengan Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Abi Bakar, putranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menjaga, melindungi. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menolak, karena Utsman bin Affan katakan ini adalah kota Nabi. Madinah adalah kota Nabi. Mereka tidak akan berani melakukan apa-apa. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Tetapi ternyata kemudian mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan setelah itu kemudian para sahabat pun membaiat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah mereka. Masyarul hadirin,
Tentu pembahasan yang akan kita bahas secara mendetail adalah terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masa-masa yang berat dialami oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Banyak orang yang keliru dalam menyikapi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada sekelompok orang yang berlebihan, ghulu dalam menyanjung sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada sebagian orang yang tidak menunaikan hak. Dia tidak mau menunaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mencelanya, menghinanya, merendahkannya. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wal afiyah. Perlu kita ketahui, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa bagaimana ceritakan kepadaku tentang fitnah. Lalu kemudian sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman berkata kepada sahabat Umar bahwa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa uladihi wa jarihi, seseorang bisa mengalami ujian terkait dengan hartanya, terkait dengan anaknya, terkait dengan istrinya, bahkan terkait dengan tetangganya. Lalu kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan tentang fitnah yang ini yang aku tanyakan kepadamu, tetapi aku menanyakan kepadamu tentang fitnah allati tamujuka maujil bahr, yang dimana fitnah itu datang seperti gelombang di lautan, artinya fitnah yang besar. Kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an menanyakan hal ini kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman? Karena sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an adalah merupakan sahabat yang banyak menghafal hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi-kondisi yang buruk yang dialami oleh kaum muslimin. Hudzaifah ibn al-Yaman sendiri yang pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Banyak sekali manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata an aqa'a fihi. Sedangkan aku bertanya tentang keburukan apa yang akan terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena aku khawatir terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu, tidak aneh para sahabat bertanya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman tentang kondisi yang buruk yang akan dialami oleh kaum muslimin, itu tentang fitnah yang besar. Apa kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ma 'alaika ba'sun biha. Wahai Umar, Anda tidak akan mengalami kondisi yang berat itu. Allahu akbar. Hudzaifah ibn al-Yaman menjawab, kenapa Anda menanyakan tentang fitnah yang besar sedangkan Anda enggak akan mengalaminya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan mengalami kondisi yang berat itu. Kendati pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafatnya dibunuh. Memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar syahid, tapi syahidnya di Madinah. Wafat di Madinah, syahid. Sedangkan pada saat itu Madinah bukan area peperangan. Madinah bukan area peperangan, sehingga nggak mungkin orang bisa syahid di Madinah. Peperangan terjadi di Syam, Palestina dan sekitarnya. Peperangan terjadi di Persia, lalu kemudian masuk ke sebagian wilayah Irak. Sehingga Madinah adalah negeri yang tenang, lagi aman. Bagaimana bisa syahid? Ternyata Allah kabulkan, yaitu dengan dibunuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi tadi. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, Anda tidak akan mengalami kondisi berat itu. Karena memang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu belum. Itu baru pertanda bahwa pintu fitnah terpecah, bukan lagi terbuka tapi terpecah. Karena kata sahabat Hudzaifah, ketika ditanya oleh orang-orang yang menanyakan kepada sahabat Hudzaifah tentang hadis tersebut dari kalangan tabi'in, di mana pintunya? Di kamarnya Umar. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pintunya. Apakah pintu itu terbuka ataukah pintunya terpecah? Yang artinya nggak akan bisa tertutup lagi. Kata sahabat Hudzaifah ibn Yaman, pintu itu pecah.
yaitu dengan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, masuk masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di awal-awal tidak terjadi permasalahan, tapi di akhir-akhir terjadi permasalahan. Dimulailah fitnah. Fitnah bisa diartikan ada kejadian-kejadian buruk yang menimpa kaum muslimin, dan itu menjadi ujian bagi kaum muslimin. Dan ternyata fitnah itu dimulai dari masa kepemimpinannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana orang mencela Utsman, mencaci Utsman radhiyallahu an, mengatakan dia tidak kompeten. Bahkan sampai sebagian orang menuduh Utsman bin Affan radhiyallahu an melakukan tindakan nepotisme karena mengangkat para gubernur dari sukunya. Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah, sukunya Bani Umayyah. Lalu kemudian gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan juga dari Bani Umayyah. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan telah diangkat menjadi gubernur Syam semenjak masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bukan pada masanya Utsman bin Affan baru diangkat, bukan. Tuduhan pun datang, celaan, cacian, menghina, melecehkan, dan seterusnya datang kepada Utsman bin Affan. Lihat, maka nanti para ulama mengambil satu pelajaran yang begitu besar. Apabila kaum muslimin telah mencela pemimpinnya, telah melecehkan pemimpinnya, maka berarti itu pertanda kerusakan, fitnah, hal-hal berat, hal-hal buruk akan menimpa kaum muslimin di negeri tersebut. Jadi kisah yang kita sebutkan terkait dengan para sahabat ini bukan cuma sekedar cerita, tapi di dalamnya ada pelajaran. Di dalamnya ada pelajaran. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, tentu para sahabat di Madinah tidak lagi melihat kepada sahabat yang lain kecuali kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada saat itu sahabat Talha bin Ubaidillah dan sahabat Az-Zubair ibn Awwam membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi khalifah, yang kemudian disetujui oleh para sahabat yang lain di Madinah untuk menjadi khalifah. Tetapi kondisi ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah sudah kacau balau, sudah carut marut. Betul, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kompeten, tidak ada yang meragukan tentang kompetensinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah putranya Abu Thalib, dan sama-sama kita ketahui Abu Thalib adalah merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Thalib. Lantas kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membawa Ali bin Abi Thalib beserta dengannya di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dididik, diasuh di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aneh kalau sahabat Ali bin Abi Thalib termasuk yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib masuk Islam, usianya baru sekitar 10 tahun. Para ulama sirah menyebutkan usianya baru sekitar 10 tahun. Pertanyaan muncul, bagaimana mungkin ada anak yang berusia 10 tahun masuk ke dalam agama Islam, sedangkan orang-orang dewasa, para cendekia, para tokoh pada saat itu masih sulit memahami dakwah dan ajakan serta ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kisah masuk Islamnya dibawakan secara ringkas oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dia melakukan perdagangan ke Syam, lalu bertemu dengan salah seorang pendeta di Busra yang mengira Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan, apakah Anda dari mana asal Anda? Dari Mekah, dari suku Quraisy. Betul, dari suku Quraisy. Ayah Anda masih hidup? Masih hidup. Akhirnya kata pendeta tersebut, berarti bukan Anda orangnya, sebab Nabi yang terakhir ayahnya sudah wafat. Apakah ada seorang Nabi yang datang dari Mekah? Kata Abu Bakar kepada pendeta tersebut, ada. Ciri-cirinya demikian. Sepulang dari berdagang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Mudah sekali masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu orang dewasa. Bagaimana ini anak-anak 10 tahun dia bisa memahami dan bisa mengerti? Kita jawab, dia dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kediaman beliau bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam karena memang orang terdekat, istri beliau.
Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib kok masih kecil, baru usia 10 tahun bisa masuk Islam? Karena memang ia dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti orang yang begitu menjadi panutan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga apa yang dilakukan gerak-geriknya itulah yang dilakukan dan juga diikuti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara orang yang masuk Islam awal yang dalam ruang lingkup rumah adalah sahabat Zaid bin Harithah, karena tadinya dia adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari luar rumah. Itulah mengapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam terlebih dahulu dari kalangan anak-anak, karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dididik di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya Khadijah. Anda perlu tahu itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha, bukan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Dididik di sana. Yang tentunya Ali bin Abi Thalib lah yang mengawasi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam aktivitasnya dan seterusnya, mengikuti terus. Kendatipun memang karena dia masih anak-anak, maka perjuangan dakwahnya tidak seperti mereka orang yang dewasa yang memiliki kedudukan, yang memiliki harta seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak. Tetapi sebagaimana kita ketahui, orang yang di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang banyak melihat dan memperhatikan bagaimana aktivitas, kegiatan serta sikap-sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh Ali bin Abi Thalib pun diberikan kelebihan dan keunggulan dari sisi ilmu, karena dia dari kecil dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, maka Ali bin Abi Thalib yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga diminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tetap di Makkah, tidak ikut hijrah bersamaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib menyusul belakangan dalam rangka menunaikan amanah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah mengembalikan barang-barang titipan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dikembalikan kepada pemiliknya, agar ditunaikan kepada yang berhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di akhir bulan Safar tahun 1 Hijriah, bukan di bulan Muharramnya. Bulan Muharram beliau telah perkenankan para sahabat untuk hijrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah di akhir bulan Safar. Hijrah bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang lalu kemudian singgah di satu tempat yang kemudian ketika singgah di tempatnya Bani Auf, lantas kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib pun menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut hijrah bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ketahui bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga memiliki keutamaan karena dia menikahi putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, dipinang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, sedangkan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan yang fakir, dalam keadaan yang miskin. Datang sahabat Ali bin Abi Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminangnya. Awalnya nggak berani bicara, ini sahabat Ali bin Abi Thalib nggak berani bicara, diam saja. Ada apa kiranya engkau datang kemari wahai Ali, wahai putra pamanku? Ali bin Abi Thalib nggak bicara, Pak. Diam saja. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ternyata telah mengetahui maksud kedatangannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adakah engkau datang kemari karena Fatimah dan engkau hendak meminangnya? Ali bin Abi Thalib pun menjawab, iya Rasul. Lalu kemudian apa yang ada bersama denganmu, apa yang kau miliki bersamamu untuk meminang Fatimah yang kemudian untuk menikahinya? Enggak ada, enggak punya apa-apa. Rasul teringat ada baju perang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, harganya sekitar senilai 400 dirham. Masih ingatkah engkau ada baju perang yang aku titipkan kepadamu seharga 400 dirham? Ingat Rasul, masih ada Rasul. Baik, kalau begitu jadikan itu sebagai mas kawin pernikahanmu dengan Fatimah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian menikahi Fatimah radhiyallahu anha dengan mas kawin yang tadi kita sudah sebutkan, baju perang. Pada tadinya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk dijadikan sebagai mas kawinnya. 400 dirham. Kalau sekarang nilainya besar, 400 dirham. Zaman itu ya orang fakir masih itu. Kalau sekarang 400 dirham itu harganya mahal, tinggi nilainya. Zaman itu biasa, 400 dirham. Fakir, itu orang fakir punya baju perang 400 dirham untuk berperang, untuk berjihad. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
juga termasuk sahabat yang darinya dengan menikahi Fatimah radhiyallahu anha banyak melahirkan putra Al-Hasan, Al-Husain. Sebagian para ulama menyebutkan ada Muhsin, ada Khadijah, ada yang namanya juga Zainab. Kita hanya tahu Al-Hasan dan Al-Husain saja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an selalu mengikuti peperangan-peperangan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Tabuk. Tidak pernah ketinggalan melakukan peperangan kecuali perang Tabuk. Karena perang Tabuk Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengganti Rasul sebagai amir, sebagai pemimpin di Madinah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi untuk memimpin perang. Pada perang Badar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu justru termasuk orang yang ikut dalam perang tanding menghadapi beberapa tokoh Quraisy. Ada Utbah bin Rabi'ah dari pihak Quraisy, ada Syaibah bin Rabi'ah yang kemudian menang. Hamzah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maju pada perang Uhud, yang kemudian perang tanding mereka yang menang. Pada perang Badar, lalu kemudian perang Uhud juga sama. Dalam perang Uhud juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga ikut mengambil bagian, termasuk menjadi pasukan dalam pasukan kaum muslimin. Pada perang Khandaq bahkan ada salah satu tokoh Arab, mungkin kalau kita istilahnya pendekar Arab, yang dikalahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khandaq. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikut serta juga di dalam upaya untuk Fathu Makkah, menguasai kembali kota Makkah. Bahkan Rasulullah SAW mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Alla tada' timthalan illa tamastahu." Janganlah engkau biarkan ada berhala patung kecuali hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau biarkan kuburan yang tinggi, yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Ali bin Abi Thalib ikut bagian dalam Fathu Makkah yang kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan setiap kuburan yang tinggi, menghancurkan setiap berhala yang dia dapati dan dia temui, dihancurkan. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perintahnya orang di zaman sekarang. Sudah dari dulu Rasulullah SAW perintahkan hal itu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib menunaikannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga termasuk orang yang mengikuti bai'at Ridwan di bawah pohon. Laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon, pada bai'atul Ridwan. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun ikut dalam bai'atul Ridwan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun termasuk orang yang menulis, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menulis, termasuk menulis perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriyah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menjadi penulis perjanjian tersebut. Termasuk juga penulis wahyu, mencatat wahyu. Ali bin Abi Thalib juga mencatat wahyu Al-Quran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga termasuk orang yang mencatat surat-surat Rasulullah SAW sebagiannya. Ini berarti sahabat Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak diragukan. Kedudukannya di hadapan para sahabat tidak diragukan. Rasulullah SAW menjelang wafat, Abdullah ibn Abbas paman Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tanyakan kepada Rasulullah SAW siapa yang akan menjadi penggantinya dari kalangan keluarganya, dari kalangan Bani Hashim setelah Rasulullah SAW wafat. Tanyakan. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tidak, aku tidak akan menanyakannya. Karena kalau Rasulullah SAW menghalanginya dari kita, maksudnya menghalanginya dari kita itu kalau Rasul nggak menyebutkan nama-nama dari kalangan Bani Hashim, maka tidak ada satupun yang bisa menjadi pemimpin, jadi khalifah, nggak ada. Faktanya catatan sejarah mencatat, dan itu nggak bisa dipungkiri, tidak ada dari kalangan keluarga Nabi SAW, dari Bani Hashim maksudnya, yang menjadi khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Al Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Hanya ini aja yang jadi khalifah. Jadi khalifah artinya pada masa-masa itu
Tapi nanti kemudian ada namanya Daulah Abbasiyah, itu dari jalurnya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi nasabnya, keturunannya nanti Daulah Abbasiyah setelah Daulah Bani Umayyah, itu nasabnya, keturunannya sampai kepada Abbas, pamannya Nabi SAW. Makanya dia disebut dengan Abbasiyah. Tetapi dari kalangan Bani Hashim yang dekat ini hanya dua aja, hanya Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan yang jadi khalifah. Dan memang tidak ada wasiat dari Rasul SAW. Tidak ada wasiat khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan bahwa nanti yang menjadi khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak ada. Maka pernah dikatakan dan ditanyakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah ada wasiat khusus yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadamu terkait kekhalifahan? Tidak ada. Enggak ada. Ali bin Abi Thalib mempunyai catatan-catatan terkait dengan wasiat Rasulullah SAW yang catatannya disimpan di dalam sarung pedang beliau. Di antaranya terkait dengan la'anallah man dzabaha li ghairillah, itu terkait wasiatnya Allah melaknati orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayh, Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdithan, Allah melaknati orang yang memberikan perlindungan kepada pelaku kemaksiatan. La'anallahu man ghayyara manar al-ard, Allah melaknati orang yang merubah patok tanah. Itu diantara yang dicatat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada catatan yang dia simpan di dalam sarung pedangnya. Dan termasuk terkait beberapa masalah tentang bagaimana cara mengambil keputusan-keputusan dalam berbagai macam hal. Nggak ada wasiat khusus. Dan itu diriwayatkan oleh para ulama, termasuk Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad misalnya, meriwayatkan hal itu. Jadi nggak ada riwayat khusus bahwa khalifah setelah Nabi SAW wafat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada. Adapun hadis yang dikenal dengan hadis Ghadir Khum, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis Ghadir Khum, di mana Rasulullah SAW pulang dari menunaikan ibadah haji, Hajjatul Wada. Haji Wada itu tahun 10 Hijriah. Ketika sepulang dari menunaikan ibadah haji, sampai di satu tempat yaitu mata air yang disebut dengan Ghadir Khum, di mana Rasulullah SAW kemudian sabdakan, siapa orang yang dia mencintai aku, maka ini adalah Ali, hendaknya dia mencintainya, hendaklah ia menjadi walinya. Nah, hadis ini tidak sama sekali difahami oleh para sahabat yang hadir pada saat itu sebagai penunjukan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah, tidak. Karena kalau memang itu adalah penunjukan, pasti mereka tahu ketika Rasul wafat, dulu Rasul pernah bilang di Ghadir Khum itu sekitar tanggal 15 Dzulhijjah. Hadis itu terjadi atau dikeluarkan statement itu oleh Rasulullah SAW tanggal 15 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, yang dimana bulan Dzulhijjah, Muharram sudah ganti tahun jadi tahun 11 Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah SAW wafat. Perhatikan, itu terjadi tanggal 15 Dzulhijjah. Dzulhijjah, Muharram tahun 11, Safar tahun 11, Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah Rasulullah SAW wafat. Hari Senin juga. Itu berarti jaraknya belum jauh antara hadis Ghadir Khum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang itu terjadi pada tanggal 15 Dzulhijjah tahun 10, jaraknya bukan 1 tahun, hanya beberapa bulan. Jaraknya enggak 1 tahun, hanya beberapa bulan. Persisnya 3 bulan jaraknya Rasul wafat. Kalau memang hadis yang Rasul sabdakan di dalam Ghadir Khum bahwa siapa orang yang mengakui aku sebagai walinya maka ini adalah Ali sebagai walinya, itu difahami sebagai wasiat pengangkatan sebagai khalifah, nggak mungkin sahabat segitu banyaknya yang mendengar kemudian tidak ada yang teringat. Tidak mungkin para sahabat kemudian tidak teringat Rasul wafat. Niscaya kalau memang itu dimaknai dan difahami oleh para sahabat sebagai tanda atau wasiat bahwa nanti setelah Rasul SAW wafat, Ali lah yang menjadi khalifah penggantinya. Kalau difahami begitu, niscaya para sahabat kemudian akan berkata, kita sudah pernah dengar tanggal 15 Dzulhijjah Rasul sabdakan begitu, berarti yang jadi khalifah setelah Rasul wafat ya Ali bin Abi Thalib. Nyatanya tidak.
Nyatanya tidak difahami dengan fahaman seperti itu, karena para sahabat yang lain pun ikut hadir mendengar sabda Nabi itu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang lainnya mereka mendengar hadis itu. Maka yang pertama kali menyebarkan isu yang semisal seperti ini awal mulanya hanya sekedar mengatakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lebih utama daripada sahabat Utsman. Awal mulanya begitu saja, hanya sampai di situ. Dan itu yang menyebar di wilayah Kufah. Memang Kufah itu masuk wilayah Irak. Kufah, Basrah masuk wilayah Irak. Dan perhatikan, Rasulullah SAW pernah sabdakan bahwa fitnah akan muncul dari sebelah timur. Timur Madinah, bukan timurnya Indonesia. Timurnya Madinah, para ulama katakan Irak, termasuk sampai wilayah Persia. Maka perhatikan bagaimana kejadian demi kejadian, permasalahan demi permasalahan muncul Irak dibandingkan wilayah lain di masa itu, termasuk di masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, dibaiat menjadi khalifah, itu gejolak terjadi di wilayah Irak, termasuk di Kufah, Basrah. Wilayah yang lain memang terjadi gejolak, tapi tidak sebegitu memanas seperti wilayah-wilayah yang ada di Irak. Sehingga ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibaiat jadi khalifah, ini kan ada tuntutan dari, terutama dari Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, pakaiannya sahabat Utsman bin Affan yang berlumuran darah. Lalu kemudian istrinya Utsman bin Affan yang namanya Nailah radhiyallahu anha berusaha menghalangi, yang akhirnya jari jemarinya kena sabetan pedang, terlepas jari jemarinya. Itu kemudian dibawa ke Syam, ditunjukkan kepada Muawiyah, ini bajunya Utsman yang berlumuran darah, dan ini jari jemarinya Nailah yang terputus karena sabetan pedang. Muawiyah bin Abi Sufyan sangat marah, bahkan naik ke atas mimbar berkhutbah terkait dengan hal itu dengan menunjukkan pakaiannya sahabat Utsman bin Affan dan jari yang telah terpotong dan terputus dari istrinya Utsman bin Affan, Nailah. Gejolak di Syam menuntut, setelah mendengar khalifah yang baru sudah diangkat, itu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, baru diangkat, akhirnya kemudian mereka pun menuntut agar supaya Ali bin Abi Thalib langkah pertama dalam pemerintahannya, ia menjadi khalifah, prioritas utama yang harus dilakukan adalah mencari para pembunuh sahabat Utsman bin Affan, karena mereka sekelompok orang, bukan satu orang dua orang, sekelompok orang, mencari mereka orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan dan menghukum mereka. Tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki pandangan yang berbeda. Bukan berarti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mau menunaikan tuntutan itu. Uniknya ada isu yang beredar disebarkan bahwa justru waliyadzubillah, sungguh ini juga orang yang tadi kita sudah sebutkan, ini zaman fitnah, ini zaman yang sulit. Banyak berita beredar, ya kayak zaman sekarang ini, zaman fitnah, berita beredar tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang ini, tentang itu. Anda bingung, nggak tahu yang benar, nggak tahu yang salah, bingung. Yang satu mengklaim dia berjihad membela Islam, yang satu lagi juga sama berjihad juga, tapi satu kelompok jihad dengan kelompok jihad yang lainnya ketika bertemu di satu tempat saling menyerang satu dengan yang lainnya. Anda bingung, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah zaman fitnah. Sulit kita untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sulit, susah. Maka nanti ada beberapa hal yang harus kita catat juga terkait dengan hal ini. Akhirnya kemudian ini isu menyebar juga bahwa mereka mengatakan sebenarnya di balik terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ada sekelompok orang yang kemudian mereka mencela dan mencaci sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini jangan-jangan ini di balik pembunuhan ini Ali bin Abi Thalib dalangnya, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan, di satu sisi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menghadapi tuntutan dari mereka yang memang menginginkan agar supaya segera diselesaikan ini, cari, tangkap, hukum
mereka yang membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sisi lain, beliau terkena fitnah, tuduhan bahwa beliaulah sebenarnya yang menjadi dalang dari terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nasallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun kemudian berusaha mencari informasi tentang mereka orang-orang yang membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di awal-awal menjadi khalifah. Ternyata mereka telah bercampur dan berbaur. Ada sebagian mereka yang pulang ke Kufah, ke Irak, ada lagi yang berbaur, dan mereka ternyata memiliki, kalau bahasa kitanya, komunitas yang kuat, yang sudah terprovokasi dengan isu-isu terkait bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nggak kompeten, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya, isu. Dan ternyata mereka cukup kuat jumlahnya, cukup banyak. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu, menurut pandangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kondisinya lagi kacau. Sehingga kalau dipaksakan untuk melakukan upaya untuk menangkap mereka, justru kaum muslimin tidak akan mampu dan akan mengalami kekalahan, sebab mereka dalam kondisi yang begitu kuat, masuk ke dalam tubuh masyarakat dengan sendi-sendinya yang sudah terkena isu tadi. Makanya kita katakan kalau orang udah kena isu, bicarain pemimpinnya dengan mencela, sibuk ngomongin pemimpinnya, begini begitu, kebijakannya semuanya kita perhatikan, ngedoain nggak pernah. Itu ciri itu kerusakan dan fitnah akan dialami oleh kaum muslimin. Nasihat bukan begitu caranya. Nasihat bukan di media sosial. Nasihat bukan di media sosial, ngomongin pemimpin di medsos, kebijakannya begini, waliyadzubillah. Itu bukan nasihat. Nasihat itu Anda datang, Anda bicara di depannya. Ya nggak mampu saya, dia mendoakan. Maka Rasulullah SAW sabdakan termasuk afdalul jihad, seutama-utamanya jihad adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bicara kebenaran dengan cara yang baik di hadapan pemimpin yang zalim, berdoa. Wah, kalau begitu saya bisa dibunuh, Pak. Ya kita katakan sebagaimana dikatakan sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kalau engkau khawatir akan nyawamu, akan dirimu, berarti engkau nggak mampu. Ya udah doain, selesai. Makanya perhatikan ini. Jadi mungkin kalau bahasa sekarang ini ada istilah mosi tidak percaya pada saat itu di tengah masyarakat terhadap Khalifah Utsman. Mereka yang melakukan tindakan dalam tanda kutip pemberontakan, membunuh Utsman, mereka didukung oleh orang banyak yang juga sudah terprovokasi. Anda bisa bayangkan, orang kalau udah terprovokasi, perhatikan, orang kalau sudah terprovokasi, orang soleh sekalipun di mata orang jadi jelek. Orang salih seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an jadi jelek, jadi buruk, jatuh wibawanya, rusak citranya. Zaman fitnah. Ini mesti diperhatikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an faham betul menghadapi kondisi begitu, sehingga Ali bin Abi Thalib nggak lantas kemudian udah pokoknya kumpulin pasukan sebanyak-banyaknya perang. Ali bin Abi Thalib ingin menstabilkan kondisi dulu biar reda, kondisi kaum muslimin pulih, kuat lagi, baru. Itu ijtihadnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terkait Utsman. Itu ijtihad. Rasul sudah jauh-jauh hari katakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa nanti akan ada di antara kalian orang yang berperang sesama kalian karena sama-sama berbeda dalam memahami Al-Quran. Rasul sudah sabdakan itu. Sahabat Abu Bakar tanya, saya yang mengalami itu Rasul? Bukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, saya yang mengalami itu Rasul? Bukan. Utsman bin Affan tanya, saya ya Rasul? Enggak, bukan kamu juga. Engkau yang akan mengalami hal itu, wahai Ali.
Berbeda ijtihad. Maka ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil langkah untuk mengganti para gubernur. Jadi kan ada isu bahwa ini gubernur-gubernur yang diangkat oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an enggak kompeten, nepotisme dari sukunya. Maka kemudian berusaha diganti kalau begitu supaya masyarakat percaya dulu terhadap kepemimpinan dan pemerintahan. Pada saat itu kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan pemerintahan sudah sangat menurun drastis. Kalau seandainya kondisi yang seperti itu dibiarkan, tentu membahayakan. Ini pandangannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya ganti. Walaupun sahabat Abdullah ibnu Abbas, putranya Abbas, sahabat Ali bin Abi Thalib diskusi dulu, tanya, konsultasi bagaimana Pak mau diganti atau tidak. Sahabat Abdullah bin Abbas katakan, gak usah, biarin aja. Gubernur-gubernur yang sudah ada diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan gak usah diganti, biarin aja. Tapi nampaknya sahabat Ali bin Abi Thalib hendak mengganti mereka. Diutus diantaranya misalnya Sahal bin Hunayf menuju ke Syam untuk menjadi gubernur Syam. Di tengah jalan dicegat oleh orang Syam. Kami tetap loyal kepada Muawiyah, pulang Anda ke Madinah. Lihat, itu berarti kondisinya sudah tidak stabil. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hendak menstabilkan kondisi itu. Di sisi lain ada dua sahabat, Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam, mereka ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, lalu kemudian berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Az-Zubair ibn al-Awwam ini putri anaknya bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Safiyah bintu Abdul Muttalib. Safiyah bintu Abdul Muttalib. Nah, Az-Zubair ibn al-Awwam anaknya Safiyah bintu Abdul Muttalib. Lalu kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam ini menikah dengan Asma bintu Abi Bakrin. Asma bintu Abi Bakrin adalah saudari perempuan Aisyah, 10 tahun lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha, tapi beda ibu. Iya, beda ibu. Ibunya Aisyah radhiyallahu anha Ummu Ruman, sedangkan ibunya Asma bintu Abi Bakrin namanya Qutailah. Sebagian para ulama sirah menyebutkan namanya aslinya adalah Qutailah, nama aslinya ibunya Asma bintu Abi Bakrin. Az-Zubair bin Awwam berangkat ketemu dengan Aisyah, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya Thalhah dan juga Az-Zubair bin Awwam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ini kondisinya di Irak lagi genting. Anda ikut sama saya, sama kami berdua untuk menuju ke Irak agar supaya Anda bicara kepada mereka kaum muslimin di sana biar reda. Akhirnya kemudian berangkatlah Thalhah bersama dengan Az-Zubair bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha menuju ke wilayah Irak. Sampai di satu tempat Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara lolongan anjing. Teringat Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasul pernah sabdakan, ada di antara kalian, kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian nanti yang akan mendengar suara lolongan anjing di satu wilayah yang namanya Hau'ab. Lalu kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha lewat tempat itu dengar suara lolongan anjing, Aisyah tanya, apa nama tempat ini? Ada yang menjawab, ini adalah Hau'ab. Langsung Aisyah radhiyallahu anha teringat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Karena Rasul sabdakan nanti akan banyak orang yang mati di sekelilingnya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha minta kembali, udah saya mau pulang aja ke Mekah, tolong anterin saya ke Mekah, pulangkan dan kembalikan saya ke Mekah. Enggak, jangan. Anda belum ketemu sama orang-orang, jelaskan kepada orang-orang, beritahukan kepada mereka, ya termasuk juga tentang terbunuhnya Khalifah Utsman dan seterusnya. Tadinya ingin meredam mereka, ingin memberitahukan kepada mereka, ingin meredam, karena memang mereka begitu bergejolak ingin menuntut balas. Padahal orang-orang yang melakukan perbuatan membunuh sahabat Utsman bin Affan pun sudah masuk di kalangan mereka, bercampur dengan mereka. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Madinah tidak sempat berbincang dulu,
Artinya nggak ada komunikasi ini antara Talha, Az-Zubair dan Aisyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, tidak ada komunikasi, tidak ada. Berangkat juga sama menuju Irak. Sampai di sana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kok melihat ada rombongannya Talha bersama dengan Az-Zubair, bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun masing-masing berusaha menahan diri. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang memang mereka menginginkan peperangan, sehingga kemudian melakukan provokasi. Di malam hari diseranglah rombongannya sahabat Ali bin Abi Thalib oleh kelompok ini. Lalu kemudian bersamaan dengan itu diserang juga kelompoknya Talha, Az-Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian keesokan harinya sudah sama-sama terprovokasi. Sahabat Ali bin Abi Thalib tetap memerintahkan mereka untuk tenang. Talha, Az-Zubair, Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan mereka untuk tenang. Tapi akhirnya mereka pun saling menyerang satu dengan yang lain. Perang itu yang dikenal dengan perang Jamal, perang unta. Kenapa disebut dengan demikian? Karena Aisyah radhiyallahu anha ada dalam peperangan itu bukan untuk memimpin peperangan. Catatan penting. Jadi Anda jangan terkecoh. Oh, itu Aisyah mimpin perang? Nggak ada. Aisyah radhiyallahu anha mimpin perang? Nggak ada. Dia memang ada di situ, tetapi bukan untuk berperang dan bukan untuk memimpin peperangan. Di atas untanya ada penutupnya, tapinya ya. Bukan seperti yang buat laki-laki. Kalau buat perempuan ada penutupnya. Ya, ada untanya, ada tutupnya yang menghalangi beliau dari pandangan manusia. Namun apabila fitnah itu telah terjadi, tadi pertama bukan hanya menyebabkan orang saleh menjadi hina, menjadi rendah, menjadi nggak diperhatikan, menjadi nggak didengarkan, menjadi nggak dianggap, bahkan jadi buruk citranya. Nasihat pun sedikit sekali bermanfaat. Kalau udah zaman fitnah kayak gitu, orang udah terprovokasi, orang udah emosi, udah marah, terpancing dan seterusnya, tidak didengar. Sahabat Ali bin Abi Thalib tetap melarang mereka untuk berhenti, jangan. Namanya orang sudah marah, emosi. Dari sisi lain, Aisyah radhiyallahu anha, Talha, Zubair juga berusaha untuk menghentikan itu. Tetapi sebagaimana para ulama katakan, fitnah itu kalau sudah pecah, orang itu kalau sudah tersulut emosi, sudah terprovokasi, sudah marah menguasai dirinya, keluar dia dari rumahnya atau dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang besar, membawa senjata tajam atau semisalnya, melakukan kerusakan, mau diceramahin kayak apa nggak mempan, nggak berpengaruh, sehingga peperangan itu pun terjadi. Dan itu tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, terutama dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang lalu kemudian singkat cerita, Aisyah radhiyallahu anha dikembalikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ke Makkah. Itu dikawal dengan pasukan. Diutus pasukan mengawal Aisyah radhiyallahu anha sampai ke Makkah dengan selamat. Dengan selamat. Tidak diganggu sedikit pun. Ada yang menarik. Ada sekelompok orang yang ada di dalam barisannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika melihat sikap sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengembalikan Ummul Mukminin Aisyah ke Makkah, tidak dijadikan tawanan perang. Karena pada saat itu yang menang memang kelompoknya sahabat Ali. Tidak dijadikan tawanan perang, tapi malah dikembalikan dengan pengawalan dan seterusnya, dimuliakan dan seterusnya. Nampaknya ada sekelompok orang yang merasa tidak senang dengan keputusan yang diambil oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu di Kufah, Ali bin Abi Thalib pusat pemerintahannya bukan lagi di Madinah tapi sudah di Kufah. Ketika zamannya sahabat Abu Bakar, zamannya Khalifah Umar, zamannya Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, posisi khalifah di Madinah, maka berarti pusat pemerintahannya di Madinah. Jadi itu sudah menjadi satu aturan yang boleh dikatakan walaupun tidak tercatat sudah difahami oleh banyak orang. Di mana di situ pemimpin berada, itulah pusat pemerintahannya. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Kufah, maka pusat pemerintahan tidak lagi di Madinah, sudah bergeser ke Kufah. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian diam di Kufah.
Nah, lantas kemudian selanjutnya peperangan yang kedua adalah perang yang dikenal dengan perang Siffin, tadi perang Jamal. Perang Siffin, peperangan ini sebagaimana tadi kita sudah singgung di awal bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menghadapi tuntutan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan agar supaya segera menyelesaikan kasusnya Utsman bin Affan, tangkap pelakunya, hukum mereka. Dan kita sudah jelaskan, sahabat Ali bin Abi Thalib bukan berarti tidak mau melakukan hal itu, tetapi memang kondisi yang mesti harus distabilkan terlebih dahulu. Nampaknya pihak Muawiyah tidak puas, maka mereka pun menyiapkan pasukan untuk bergerak menuju ke wilayah Irak. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar hal itu, juga disiapkan pasukan menuju ke wilayah satu tempat namanya Siffin. Jadi Siffin itu nama daerah, nama tempat dekat dengan sungai Furat yang ada di Irak. Ya, kita nyebutnya Efrat, Furat. Satu tempat dekat wilayah sungai Furat namanya Siffin. Akhirnya kemudian mereka bertemu dan mereka berperang. Peperangan terjadi kurang lebih selama 110 hari. Bukan waktu yang sebentar, yang panjang. Kenapa kok bisa perang? Tadi perbedaan dari sisi ijtihad. Ya, berbeda dari sisi ijtihad. Jadi makanya oleh karena itu semua nggak menginginkan peperangan, tetapi terkadang peperangan itu terjadi di luar perkiraan dan prediksi. Perbedaan pandangan ijtihad menyebabkan terjadinya peperangan pada saat itu. Dan Rasulullah SAW telah sabdakan itu akan terjadi. Dan yang lebih mendekati pada kebenaran adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun bukan berarti kemudian kita diperkenankan atau diperbolehkan mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Anda perlu tahu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu ayahnya, dia adalah anak dari Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah masuk Islam bersama dengan keluarganya ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, masuk Islam sudah. Muawiyah ini adalah kakaknya Ummu Habibah, saudara laki-lakinya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ipar. Abu Sufyan itu berarti ya mertuanya. Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga termasuk penulis wahyu juga, penulis Al-Quran juga, termasuk juga perawi hadis juga, meriwayatkan hadis juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, diberikan kepadanya pemahaman yang baik dalam urusan agama, itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang meriwayatkan hadis itu. Namun itu tadi ijtihad, bisa benar bisa salah. Yang lebih mendekati kebenaran adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Peperangan terjadi pada perang Siffin yang kemudian berakhir dengan tahkim, diangkat Al-Quran. Akhirnya kemudian masing-masing pihak mengutus utusan untuk berdiskusi. Dari pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diutus sahabat Amr ibn al-As. Dari pihaknya diutus, dari pihak yang lain diutus Abu Musa, dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr ibn al-As, dan dari pihaknya sahabat Ali bin Abi Thalib diutus sahabat Abu Musa al-Asy'ari untuk membincangkan. Tapi ternyata nggak didapati kata sepakat, nggak ketemu lah, deadlock, nggak ketemu jalan keluarnya. Ada sebagian riwayat yang lemah yang banyak diedarkan dan banyak disebarkan, katanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib bicara lebih dahulu, diminta agar supaya dia berbicara secara resmi, meletakkan tampuk kepemimpinan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu turun. Tadinya rencananya masing-masing tidak meletakkan tampuk kepemimpinan, tapi ketika sahabat Amr ibn al-As naik, Amr ibn al-As katakan bahwa saya menerima pengunduran dirinya Ali bin Abi Thalib dan membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Ini riwayat tidak benar. Riwayat ini tidak benar. Bahkan sampai naudzubillah ada sebagian orang menuduh sahabat Amr ibn al-As sebagai sahabat yang licik. Ini juga tidak benar. Alangkah sungguh lisan yang begitu buruk lagi keji yang berani mengatakan perkataan seperti ini terkait dengan sahabat. Maka kita belajar ini agar supaya kita juga tidak sembarangan mencela sahabat.
Bisa jadi amalan yang kita perbuat bisa menjadi sirna, rusak, disebabkan karena mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, law anna ahadakum anfaqa mithlahu dzahaba ma balagha muddahum wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah bisa menandingi infaknya sahabat satu mud, segini, bahkan separuhnya saja tidak. Infak atau sedekah korma, sedekah gandum setengah mud, tidak akan bisa ditandingi oleh kita yang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Jadi kisah tadi kisah yang tidak benar, kisah tidak sahih. Singkat cerita, nggak ditemui jalan keluar, solusinya nggak dapat. Akhirnya sudah perang berhenti begitu saja, tetapi masing-masing dengan pendapat dan pendiriannya masing-masing. Selepas itu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan rombongan hendak kembali ke Kufah. Nampaknya kejadian arbitrase tahkim itu membuat sekelompok orang tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika perjalanan pulang, di satu tempat kampung namanya Harura, itu kampung namanya Harura, ada sekitar 8.000 orang. Sekitar 8.000 orang lebih berhenti dan tidak ikut bersama dengan rombongannya sahabat Ali bin Abi Thalib menuju Kufah. Mereka memisahkan diri, mereka menyatakan bahwa mereka tidak lagi mau taat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebenarnya kekecewaan mereka itu sudah lama terkait dengan perang Jamal. Ya, nah mereka ini yang kemudian disebut dengan Al-Khawarij. Ini sejarahnya Khawarij. Mereka inilah yang disebut dengan Khawarij, atau dengan istilah lain Haruriyun. Karena kenapa disebut dengan Haruriyun? Karena mereka tinggal di satu kampung namanya Haurura. Rasulullah SAW sudah pernah sabdakan itu. Dan memang kebanyakan mereka para pemuda. Para pemuda hafal Al-Quran, sholat malamnya kuat, bahkan wajah mereka pucat karena jarang tidur di malam hari. Sehingga Rasulullah SAW katakan, kalau engkau melihat ibadah mereka, engkau akan menganggap ibadahmu tidak ada nilainya, karena begitu sedikitnya ibadahmu dibandingkan mereka. Sholat, bahkan hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Rasulullah SAW sebutkan mereka adalah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka usia muda, lalu kemudian pemahamannya belum begitu luas dan mendalam. Yaqra'una Al-Quran la yablughu taraqiyahum. Sedangkan mereka baca Al-Quran nggak sampai melewati tenggorokan, artinya hanya dibaca tapi kemudian pemahamannya di dalam hati tidak mendalam. Ini Khawarij muncul. Dan kita tadi sudah jelaskan benih-benih Syiah itu sudah ada di masanya Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Itu pada separuh akhir dari pemerintahannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Benih-benihnya Syiah. Justru karena sebab benih-benih pemikiran Syiah itu terjadilah pemberontakan dan pembunuhan terhadap Utsman ibn Affan. Lalu kemudian nyata-nyata terjadi, jelas-jelas terang-terangan memisahkan diri Khawarij keluar. Bahkan mereka terang mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anda bisa bayangkan, pemimpin sekali Ali bin Abi Thalib, kita udah jelasin tadi di awal, nggak ada yang diragukan dia ini adalah merupakan keluarganya Rasul, suaminya Fatimah radhiyallahu anha, ayahnya Al Hasan dan Al Husain. Yang Rasul katakan, siapa orang yang mencintai dua anak ini maka berarti dia mencintaiku. Allahu Akbar. Orang yang saleh, ilmunya, ibadahnya, ketaatannya nggak diragukan, dikafirkan. Apalagi cuman orang kayak model kita begini. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib dengan kompetensi yang nggak diragukan dikafirkan, lagi zaman orang kayak begini.
Kalau pemimpinnya kayak Ali jadi kafirin, apalagi timbang pemimpinnya kayak orang hari ini. Nggak bakalan ada orang yang kompeten di mata dia, kecuali orang yang datang dari kalangannya. Ini para ulama menjelaskan mendalam betul. Makanya kita ini hari ini hati-hati bicara, berbuat, menjelaskan sesuatu. Apalagi ini urusan agama, apalagi urusan orang banyak, apalagi urusan luas, apalagi urusan negara, apalagi urusan kaum muslimin dunia. Berat. Apalagi urusan pemerintahan, kepemimpinan, berat. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang enteng. Kan enggak sekarang ini. Setiap orang merasa berhak untuk ngomong soal urusan-urusan orang banyak, ammah. Itu yang Rasulullah SAW sabdakan, ar-ruwaybidah, rajulun tafihun yatakallamu 'anil 'ammah. Orang enggak berilmu, enggak punya kompeten, bicara tentang urusan banyak, orang banyak. Urusan wudu aja enggak ngerti, urusan akidah yang benar tak faham, urusan salat yang sesuai dengan tuntunan enggak ngerti, bicara urusan luas. Rusak. Makanya pernah ada seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri katakan, di zaman sekarang ini, zamannya Al-Hasan Al-Basri bukan zaman sekarang ini. Zaman Al-Hasan Al-Basri tabi'in, zaman sekarang ini banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu, dia lebih berhak ditangkap dan dipenjara serta dihukum daripada para pencuri. Kenapa? Sebab orang yang model begitu mara bahayanya jauh lebih besar dibandingkan para pencuri. Pencuri ngambil harta orang, orang yang bicara tanpa ilmu merusak pemikiran orang, membuat kekacauan dengan merusak pemikiran, akidah, keyakinan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menghadapi mereka mengambil beberapa langkah, terutama langkah yang utama adalah dialog. Enggak lantas diperangi, mentang-mentang itu menentang langsung diperangi, langsung dibunuh. Enggak. Dan ini para ulama telah memberikan nasihat kepada para pemimpin termasuk di negeri kita. Makanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala, beliau pernah datang ke Indonesia nyampaikan kepada para pemimpin, ya orang yang punya wewenang dan seterusnya, bahwa menghadapi sikap-sikap berlebihan itu bukan dengan serta-merta diperangi. Sebab apa? Kalau diperangi satu ditangkap, ntar muncul lagi yang lain. Dikedepankan dialog, diskusi. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengutus ulama untuk diskusi dengan mereka, untuk berbincang dengan mereka. Diutus sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diutuslah sahabat Abdullah ibnu Abbas, yang kemudian sahabat Abdullah ibnu Abbas pun berdiskusi dengan mereka. Singkat cerita, Abdullah ibnu Abbas ini nanya, kenapa kalian kayak begini? Ada apa yang membuat kalian seperti ini? Sebagian mereka ada yang bilang begini, waktu perang Jamal, pihaknya Aisyah kan kalah. Mestinya yang kalah itu dijadikan tawanan perang. Tapi kenapa Aisyah tidak dijadikan tawanan perang, malah justru diantarkan pulang ke Makkah? Kata Abdullah ibnu Abbas, Anda baca ayat bahwa wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang mukmin. Kami baca, bagaimana mungkin kemudian Ali bin Abi Thalib menawan ibundanya orang mukmin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian lagi ada di antara mereka yang mengajukan lagi, kami nggak puas karena ketika perang Siffin Ali bin Abi Thalib mendelegasikan utusan, itu Abu Musa al-Asy'ari, dan menyerahkan keputusan hukum kepada utusan itu kepada manusia, sedangkan hukum hanya milik Allah. Kenapa diserahkan kepada makhluk, kepada manusia? Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Kalian baca juga nggak dalam Al-Quran? Apabila suami istri yang bertikai, dari pihak suami boleh mengutus utusan, dari pihak istri boleh mengutus utusan untuk mencari solusi jalan keluar, jalan damai untuk mereka berdua. Iya, kami baca. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Baik, Abdullah bin Abbas tanya lagi pada mereka, mana yang lebih penting dan genting,
suami istri yang bertikai atau kaum muslimin yang bertikai? Mana yang lebih penting untuk didamaikan? Ya kaum muslimin yang bertikai. Kalau suami istri aja boleh ngutus utusan, kenapa urusan kaum muslimin yang lebih besar nggak boleh mengutus utusan? Dengan sebab itu kemudian ada sekitar 4.000 orang rujuk kembali. 4.000 sisanya lagi masih tetap bertahan. Kenapa? Kebanyakan mereka para tokoh, udah terlanjur gitu. Ya, kadang memang kalau udah jadi tokoh tuh, tokoh apalagi tokoh yang menyimpang tuh berat kembalinya, susah. Kenapa susah? Udah terlanjur jadi tokoh, udah terlanjur jadi panutan itu. Mau pulang, mau kembali rujuk, kembali kepada kebenaran, malu. Ya udahlah, sekalian aja lah. Ya, sudah basah mandi sekalian. Lalu kemudian mereka lah yang diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan, namanya perang Nahrawan. Peperangan itu disebabkan karena mereka telah melakukan aksi kekejaman, membunuh para sahabat yang membunuh kaum muslimin yang melewati perkampungan mereka, merampas hartanya. Bahkan ada sahabat Abdullah ibnu Khabbab ibnu Al-Arad bersama dengan istrinya yang hamil. Istrinya yang hamil dibunuh, bukan hanya dibunuh, na'udzubillah, dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib pun memerangi mereka bukan karena pemikiran mereka yang menyimpang, tapi karena perilaku mereka yang telah menzalimi kaum muslimin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini sebagian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Ustaz, kita diajarkan tidak boleh menentang pemimpin. Akan tetapi mengapa sahabat Muawiyah berani menentang pemimpin Ali atas keputusannya? Apakah yang dilakukan Muawiyah yang menentang kepemimpinan Ali merupakan hal yang salah atau benar? Tadi kita sudah katakan, yang mendekati kebenaran, yang berada pada kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah adalah satu kekeliruan. Tapi ingat ya, prinsip besarnya kan begini, akidah. Perhatikan usulnya, perhatikan kaidahnya. Sahabat itu secara individu terjaga dari kesalahan dan dosa atau tidak? Secara perorangan terjaga dari kesalahan dan dosa atau tidak? Tidak. Mereka bisa berijtihad dan salah ijtihadnya, keliru. Tapi, ada tapinya, bukan berarti hari ini kita boleh mencaci maki sahabat Muawiyah. Dia salah, dia keliru dalam ijtihad, tetapi bukan berarti kita lantas boleh mencela, mencaci maki sahabat Muawiyah. Di prinsip ini harus difahami. Sahabat itu secara perorangan, secara individu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. Tetapi bukan berarti kita boleh mencela dan mencaci mereka. Tetap nggak boleh mencela mereka. Ya, tidak diperkenankan kita mencela mereka, tidak diperkenankan kita mencaci mereka. Sebagaimana para ulama, ulama ijtihad, mungkin benar, mungkin salah kan? Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Idza ijtahadal hakim fa asaba, idza hakama al hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang hakim apabila dia hendak memutuskan satu keputusan hukum, dia berijtihad, kalau benar 2 pahalanya, kalau salah 1 pahalanya, dan diampuni dosa dan kesalahannya. Maka tadi kita katakan Muawiyah bin Abi Sufyan wallahu alam keliru, tetapi bukan berarti kita boleh lantas mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan ijtihadnya, dan kita tidak boleh mengikuti kekeliruannya. Tapi juga tentu sekali lagi, tidak lantas kemudian kita boleh serta-merta mencela dan mencacinya. Wallahu a'lam. Ustaz, Utsman bin Affan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Namun mengapa kematiannya sangat tragis hingga pemberontak melarang untuk dikuburkan jasadnya, hingga jasadnya diseret? Bukankah orang-orang yang dihinakan oleh Allah di akhir hayatnya? Penjelasannya begini, masalah dihinakan di akhir hayatnya ini kan pertanyaannya begini, perbuatan yang semisal seperti ini, apakah kemudian itu berarti serta-merta menghinakan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Itu kan kesan kita karena kita dengarnya diseret dan seterusnya, kesannya dihinakan. Tapi kan tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para ulama bahkan wafatnya ya sakit dan seterusnya, tragis menurut kita, menurut versi kita tragis, tapi tidak di sisi Allah Rabbul Alamin.
Ya tidak di sisi Allah Rabbul Alamin. Makanya jangan kita pakai hukum yang general gitu. Kita sering pakai hukumnya kita generalisir. Pokoknya keadaannya hina, kematiannya. Ntar dulu dihinakan ini dari sisi apa sudut pandangnya kita? Ya dari sisi sudut pandang yang mana? Gitu. Kalau dari sisi pandangan syar'i, syariat tidak, enggak. Ya wafat di atas hak, di atas kebenaran. Walaupun tadi perilaku orang-orang perlakukan seperti itu. Atau misalnya waliyadzubillah hari ini misalnya ada orang-orang muslim yang wafat di negeri-negeri atau mereka mati dalam keadaan naudzubillah dipotong tangannya, kakinya, ya mutilasi dan seterusnya, bahkan anak-anak dan seterusnya. Lihat dari sisi dunia mungkin kita bilang dihinakan, tetapi belum tentu itu dari sisi Allah Rabbul Alamin. Dan saya ingatkan juga ini, saya teringat fatwanya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Kita nggak diperkenankan menayangkan foto ataupun video yang isinya kaum muslimin dibantai, dimutilasi dan seterusnya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan berdampak dampaknya dua. Yang pertama menjadi pengecut, orang yang lihatnya jadi ciut nyalinya. Yang kedua jadi memendam dendam yang begitu dalam. Antara dua, sehingga akhirnya dia pun akan jadi orang yang melampaui batas. Makanya kalau Anda pengen jadiin itu orang itu pendendam, Anda tayangin aja itu terus sambil Anda semangati dia untuk berbuat melampaui batas, ngebom atau semisalnya, jadi dia bomber. Selesai dah. Makanya tidak diperkenankan kita untuk menayangkan gambar-gambar kaum muslimin yang kepalanya naudzubillah, tidak boleh. Tidak diperkenankan. Begitu juga video. Wallahu a'lam. Masih ada waktu ya bertanya. Silakan. Tadi yang pertanyaan itu maksudnya ini saja. Jadi di situ Muawiyah itu ya melawan pemimpin yang sah Ali. Terus seperti kejadian berdirinya Arab Saudi pun mereka yang Anda tahu melawan kepada pemimpinan Khilafah Utsmani misalnya, mungkin ada salah anak orang. Nah, cuman yang Anda mau ambil terkesan jika kita seperti Muawiyah pasti dianggapnya buruk. Misalnya di dalam pemerintah sekarang gitu ya, ada di dalam pemerintahan sekarang ini ada beberapa pejabat yang tidak setuju dengan keputusan seorang presiden, lalu ia akhirnya ingin seperti yang dilakukan seperti Muawiyah itu pasti dianggapnya langsung buruk gitu. Tapi di sisi ini kita memandang Muawiyah itu tidak buruk gitu, padahal kondisinya kita diajarkan untuk tidak boleh menentang pemimpin yang sah ya. Jadi, ini berarti ketidakfahaman dari sisi manhaj. Saya katakan ini tidak faham dari sisi manhaj. Maka tadi pegang usulnya, jadi kita faham. Tadi saya sudah jelas katakan Muawiyah keliru, salah, jangan ikuti. Tetapi kita tidak boleh mencela Muawiyah karena beliau sahabat yang Rasul larang mencela, gitu loh. Saya sudah jelaskan jelas terang terkait dengan keluarganya Saudi. Para ulama telah melakukan klarifikasi. Ya, di antara klarifikasinya bahwa wilayah yang dipimpin oleh Muhammad ibn Saud pada saat itu wilayah yang tidak masuk dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Tapi itu memang pure wilayahnya keluarga Saudi yang tidak ada kaitannya, artinya dia berdiri sendiri bukan di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Turki Utsmani memang menguasai Makkah dan Madinah, tapi ada wilayah-wilayah sekitar itu seperti Ihsa, kemudian Dir'iyah, kemudian Uyainah. Itu wilayah-wilayah dipimpin oleh pemimpin kabilah-kabilah yang ada di negeri itu. Jadi itu bukan pemberontakan kepada Turki Utsmani. Dan itu sudah diklarifikasi oleh para ulama. Maka Muhammad ibn Saud dan keluarganya, Malik Saud dan keluarga yang pendahulunya, ketika diminta oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membantu dakwahnya, bukan menentang pemerintah. Dia justru pemimpin resmi di negerinya pada saat itu, yang itu di luar wilayah kekuasaannya Turki Utsmani. Begitu. Itu klarifikasinya. Nah, baik. Oke lah sekarang misalnya kita katakan bahwa Muhammad ibn Saud misalnya, menurut sebagian versi orang Indonesia atau versi, karena para ulama Saudi jelasinnya begitu.
bahwa itu penentangan, kita katakan salah. Kita nggak boleh ngikutin itu. Iya kan? Salah, kita nggak boleh ngikutin itu. Sebagaimana tadi sudah saya katakan, Muawiyah keliru Muawiyah. Jangan ikutin Muawiyah. Tapi kita nggak boleh celak Muawiyah gitu loh. Karena hadis Nabi, jangan celak para sahabatku. Maka tadi maka begini loh. Para ulama jelaskan, pegang usulnya, pegang pondasinya, pegang kaidahnya. Makanya Anda bingung terus, Anda nggak pernah pegang kaidahnya. Nggak pernah saya bilang Muawiyah boleh, nggak pernah kan, sepanjang tadi saya nggak katakan itu, tidak boleh. Tapi jangan celah karena ada larangan lagi. Sama kemudian sekarang begini, aplikasinya pada zaman ini, pemerintah kebijakannya keliru, kebijakannya salah. Saya nggak katakan udah anggap baik aja, enggak. Saya nggak bilang begitu. Anda mampu nggak kasih nasihat kepada pemerintah dengan cara yang baik? Datang, ketemu, bicara, sampaikan. Ya siapa saya Pak Ustaz? Loh berarti nggak mampu kan? Iya, kalau toh saya ngomong ntar takut malah nanti saya mengalami keadaan yang buruk. Anda nggak mampu berarti kalau begitu. Berarti kalau nggak mampu gimana? Ya sudah, Anda jangan melakukan gerakan-gerakan yang kemudian memperburuk keadaan. Saya perlu beritahukan kepada yang hadir di sini, bab tentang interaksi kaum muslimin dengan pemerintah ini termasuk bab sulit, rumit, banyak orang yang salah paham. Babnya akidah loh ya. Ini bukan bab fikih ya. Babnya akidah. Banyak orang yang salah paham. Maka oleh karena itu sampai Syekh Abdus Salam Barjas menulis kitab khusus terkait dengan hal ini, Muamalat al-Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Bagaimana berinteraksi dengan para pemimpin sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan juga pengamalannya para sahabat. Ada lagi yang bilang begini, Ustaz, tapi ada kami dapati sebagian riwayat dari salaf mereka menentang pemimpin mereka. Kita jawab, betul ada. Jawaban yang pertama adalah mereka kan tidak maksum, bisa benar bisa salah. Yang menjadi dalil tetap Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang melakukan hal itu kebanyakan salaf atau sebagian kecil. Sebagian kecil, bukan jumhur, bukan kebanyakan. Yang ketiga ini, setelah itu mereka nyesal. Aisyah radhiyallahu anha dianterin pulang ke Mekah, nangis. Kesalahan beliau ikut keluar, padahal tadi di tengah-tengah yang terjadi perperangan itu keluar. Aisyah radhiyallahu anha sepanjang hidupnya menyesali hal itu, nangis gak berhenti-henti. Anda boleh cek dalam biografinya Aisyah radhiyallahu anha, nangis gak berhenti-berhenti menyesali kejadian itu. Makanya itu tadi saya bilang, ini kesalahan dalam memahami manhaj. Ya, makanya kemarin ada daurah juga bersama dengan para masyayikh di Malang dari Madinah. Walaupun saya tidak ikut hadir, tapi saya dapat informasi tentang poin-poin penting yang dijelaskan oleh para masyayikh, termasuk oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Di antaranya itu, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, di antaranya itu, hendaknya kita kembali kepada para ulama yang kompeten dalam hal ini, fatwa-fatwa para ulama kibar, fatwa-fatwa para ulama senior terkait dengan masalah ini, termasuk Syekh bin Baz misalnya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Albani, yang mereka fatwa mereka ada yang terekam juga tercatat dalam kitab-kitab fatwa dan seterusnya. Hati-hati, masalah berat. Makanya saya tidak berani ini melampaui ini masalah berat. Ini masalah berat. Walaupun ada sebagian para penuntut ilmu yang membicarakan hadis tentang walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, sebagian ada yang melemahkan tambahan ini. Tetapi para ulama kibar, para ulama senior kalau memfatwakan bersabar. Kenapa?
kaum muslimin hari ini dalam keadaan keterpurukan dari semua sisi, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi penegakan syariat, amar ma'ruf nahi munkar. Salah ambil jalan, salah langkah, bahaya. Makanya di antara nasihat para masyayikh juga, jangan mengedepankan semangat dan perasaan semata. Ini masalah berat, masalah bahaya. Maka tadi saya katakan, kita tetap katakan Muawiyah keliru, salah ijtihadnya. Tapi kok dianggap baik? Ya karena memang sahabat, kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan kekeliruannya. Sampai para ulama katakan begini. Mohon maaf, ini yang bilang Syekh Utsaimin. Saya hanya menukil saja. Syekh Utsaimin bilang, kaum muslimin jangan mengikuti manhajnya perempuan. Apa maksudnya manhaj perempuan? Suaminya baik sepanjang tahun, satu salah habis semua kebaikannya. Jangan ngikutin manhaj karena nila setitik maka rusaklah susu sabalanga. Muawiyah bin Abi Sufyan keliru pada saat itu, kebaikannya yang banyak nggak dilirik. Maka tadi kita katakan dalam hal tadi beliau tidak mengikuti atau tidak setuju atau tidak taat kepada Ali bin Abi Thalib, keliru. Tapi bukan berarti ini kebaikan yang banyak kita tutup mata dari itu. Ditambah lagi Rasulullah SAW telah sabdakan, jangan kalian caci maki para sahabatku tadi. Ini memang saya di awal-awal kalau baca kayak begini, sama ini syaitan bisikinnya, Muawiyah kok begini banget sih gitu. Sama. Makanya disitulah para ulama katakan nuntut ilmu, baca tetap butuh bimbingan guru. Kita baca sendiri mungkin faham, tetapi pemahaman kita seringkali dicampur adukan oleh syaitan. Muawiyah kok begini banget sih? Kenapa dia nggak taat? Dia kan cuma gubernur, ini kan khalifah, kok nggak mau taat sih? Lihat, campur adukan. Sehingga secara tidak sadar kita telah mengambil kesimpulan yang keliru lagi salah. Anda faham yang Anda baca, tapi kesimpulannya bermasalah. Hati-hati nih. Hati-hati, makanya kita tetap perlu dibimbing dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.